kita diperintah oleh Allah untuk membangun masjid. Di mana tempat bangunnya masjid ya Rasulullah? Di mana unta saya berhenti, disitulah Allah memerintahkan kita untuk bangun masjid. Maka ternyata unta beliau duduk di satu tempat, akhirnya beliau bangun masjid itu ukurannya 30 kali 30. Jumlah penduduk Madinah waktu itu yang masuk Islam kurang lebih 1.500. Maka Nabi mengumumkan sekarang acaranya bangun masjid. Maka wanita-wanita sahabat tidak mau kalah, ya Rasulullah kami pengen ikut bangun masjid juga, gimana caranya? Nabi bersabda, kalian bagian mendekatkan bahan bangunan ke lokasi. Ketika malam biar gak bercampur dengan laki-laki. Nanti siangnya, pagi sampai sorenya biar dikerjakan para laki-laki untuk bangun masjid Nabawi. Jadi masjid Nabawi ini hasil kerjasama santri putra dan santri putrinya. Selepas masjid Nabawi jadi, yang mulia Nabi Muhammad SAW mulai buat sholat jamaah, menggerakkan orang Madinah sholat jamaah di soft bagian belakangnya laki-laki. Mulai Nabi wafat sampai sekarang tidak berubah, para wanita yang tidak ada mundur diperbolehkan untuk ikut sholat berjamaah 5 waktu di belakangnya para laki. Jadi mulai sejak dulu masjid itu isinya jamaah laki-laki dan jamaah wanita. Itu masjid Nabawi sampai sekarang tidak berubah. Maka ini masjid Baitul Hakim alhamdulillah ada nomor untuk wanita. Itu bagian dari sejarahnya masjid pertama kali di Madinah selepas Masjid Quba. Ini memang dimakmurkan oleh para laki-laki, kemudian wanitanya pun sebagian tidak ketinggalan, diizinkan oleh Nabi untuk ikut sholat Jumatan, ikut kegiatan-kegiatan di dalam masjid Nabawi. Ringkas cerita laki-lakinya dan wanitanya, santri putranya, santri putrinya bareng-bareng kerjasama di dalam belajar agama dari Nabi, kemudian menyampaikan agama dari yang mulia Nabi Muhammad SAW. Para ulama mengatakan jumlahnya ayat Quran itu 600 sekian. Itu semua ayat atau hampir semua ayat yang menerangkan perintah untuk laki-laki, itu wanita bisa dikatakan hampir semuanya masuk. Wahai orang-orang beriman, ya ibadina aku yang ini perempuan masuk semua. Di samping itu agama memperhatikan para wanita. 550-an ayat di dalam Al-Quran itu nasihat khusus untuk para wanita. Yang katanya sebagai ulama ini di antara hikmahnya, di antara fungsinya, memang amal agama itu kalau laki-laki dan wanita belum kerjasama, santri putra dan santri belum kerjasama, tidak akan maksimal. Karena dunia itu isinya ya laki-laki dan wanita. Maka di dalam Quran itu ada surat namanya surat Al-Mujadilah. Surat seorang wanita yang telah curhat kepada Allah karena dia telah diperlakukan tidak baik oleh suaminya. Akhirnya oleh Allah diturunkan wahyu untuk membela wanita tersebut. Kalau saya tidak salah, wanita tadi namanya Khawlah. Maka suatu hari Sayyidina Umar dengan rombongan besar beliau berjalan. Tengah-tengah berjalan dicegah oleh seorang wanita tua. Saya mau ngomong nih, Amirul Mukminin, saya mau ngomong. Maka wanita tadi kedua ngomong dengan Sayyidina Umar panjang sampai semua programnya Sayyidina Umar yang telah direncanakan begitu lama berantakan semua, gagal semua. Ibu-ibu jangan tersinggung, katanya wanita itu normalnya tambah tua tambah cerdas. Karena anak